Dan saya senang karena bisa kembali datang di acara HKBP. Bapak sekalian, saya mulai bertugas bulan Oktober. Dan ketika saya mulai bertugas, salah satu kegiatan pertama yang saya lakukan waktu itu adalah meresmikan tempat ibadat. Dan tempat ibadat pertama yang diresmikan adalah Gereja HKBP di Semper. Punya elektabilitasnya tinggi. Karena pemerintahnya nggak memberikan dukungan. Mestinya kan pemerintah ini punya kekuasaan, punya perangkat. Itu yang mesti merukunkan. Lihat Bapak Anies ini saat ini sudah unggul. Dan ikan membusuk itu diawali dengan kepala. Bahkan kalau tidak salah, saya pernah mendengar pernyataan dari Profesor Mahmud MD, Pak, bahwa apabila seorang pimpinan kepala negara ini sudah tidak mampu, sudah dianggap tidak mampu, maka secara etika itu harusnya mengundurkan diri. Betul, ada klausul seperti itu, Pak? Ada, itu ketetapan MPR, Pak, nomor 6. Oh iya, MPR nomor 6 itu menegaskan begitu. Kalau memang sudah tidak dipercaya, apalagi melakukan perbuatan tercela, dia harus mengundurkan diri. Bukan hanya presiden ya, tapi juga pejabat-pejabat yang telah melakukan hal seperti itu. Dia bisa membuat indikasi kok, saya sudah nggak dipercaya nih, gitu, mundur saja. Gitu. Jadi betul. Bisa mundur, bisa dimundurkan, gitu Pak. Kalau mundur itu kesadaran yang bagus, gitu kan, bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi memimpin negeri ini. Mundurlah, gitu. Itu kesadaran yang bagus. Siapa tahu masyarakat, umat, rakyat memaafkan, gitu kan, kesalahannya karena ada kesadaran. Yang kedua, dia harus dimundurkan, gitu kan. Ketidakpercayaan publik rakyat ini akan menggumpal dalam bentuk perbuatan hukum. Nah, perbuatan hukum itu bisa saja desakan kepada MPR, gitu kan, melalui DPR untuk memakzulkan, gitu ya, seorang pemimpin atau kepala negara itu. Nah, itu lebih berat, gitu, karena itu mah dipaksa turun. Dipaksa turun, masyarakat akan menagih kan, akan membongkar-bongkar lagi dosa-dosa politiknya, gitu kan. Ya tentu itu lebih repot dihadapi. Makanya saran saya lebih bagus kalau mundur itu ada semacam win-win solution gitu ya. Ya, itu artinya goodwill lah. Kalau orang mundur itu kesadaran ada, kemudian itu itikat baik, gitu kan. Nah, itikat baik akan direspon dengan itikat baik lagi, gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada itikat baik, ya sudah, semua berdasarkan proses politik. Proses politik, siapa yang kuat ya dia bisa menang, dan kalau menang yang kalah ya harus mendapat sanksi atas perilaku politik yang penuh dosa sebelumnya. Ya tadi, tapi sahabat sekalian, memang negeri ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, sehingga keinginan adanya mundur ini memang agak berat gitu, gak susah gitu. Sebenarnya kalau ini termasuk seorang negarawan yang sejati, sebenarnya itu harusnya mengambil langkah ini. Tapi minimal ini Pak Rizal, jadi kalaupun misalkan kita harus menunggu sampai 2024. Sepertinya Pak sekarang ini ada angin segar Pak. Saya sebut aja lah namanya lah ya. Dengan munculnya Anies Baswedan. Ya, ini yang track recordnya selama memimpin Jakarta Pak sudah terbukti Pak. Jadi diantara prestasi yang menonjol itu ya, selain juga prestasi kinerjanya, juga mengayomi Pak, mengayomi umat-umat beragama. Ini yang sebenarnya sebutan atau tuduhan atau fitnah Anies itu radikal sebenarnya tidak terbukti Pak. Masyarakat Jakarta itu baik yang Muslim, non Muslim, yang Hindu, yang Kristen segala macam itu justru betul diayomi. Dulu ada tuduhan JIS itu hanya digunakan untuk umat Islam, ternyata tidak juga Pak ini. Jadi sebenarnya gini, kalau melihat track record Anies selama memimpin Jakarta ini sebenarnya tidak pantas, tidak tepat. Anies itu adalah seorang radikal, seorang intoleran. Bahkan Anies itu adalah orang yang sangat toleran dan juga mempunyai prinsip kesetaraan. Sekarang ini
kita masih belum bisa menentukan. Dengan Partai Nasdem itu mengusung 3 calon, sebenarnya yang terkuat itu kan Anies Baswedan, Pak. Tetapi katanya itu masih bisa dianulir gitu, karena yang 3 ini Pak Surya Paloh itu bisa milih yang mana saja, Pak. Ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan Nasdem ini betul-betul konsisten, konsekuen dengan apa yang sudah disuarakan, Pak. Dari 34 DPW, itu 30 DPW itu mengajukan Anies. Ya. Menurut Bapak harapannya gimana, Pak, dengan ini, Pak? Ya, saya kira ini ketika kita bicara normal pemilu ya, 2024. Sehingga siapa yang kemungkinan punya peluang gitu ya. Betul. Dan kita umat Islam banyak yang mensupport Pak Anies Baswedan gitu kan, sebagai harapan, karena beliau ya gubernur DKI ya, itu di samping aspek tradisi juga dulu kan Pak Jokowi juga gubernur DKI, lebih dekat lah, sama secara tradisi sama di Jakarta gitu ya. Dia mau menjauhkan tradisi itu dengan memindahkan ibu kota jauh. Tapi baru impian itu, Pak. Iya, dan itu pasti sia-sia. Iya, gitu. Betul. Sia-sia itu hanya tidak didukung oleh aspek-aspek segala. Banyak aspek yang tidak mendukungnya. Bahkan saya menduga gagal lah. IKN ini. Nah, konteks tadi pemilu Anies yang indikatornya mudah, sebetulnya prestasi yang banyak mungkinnya dia torehkan gitu ya. Itu bisa diinventarisasi kan gitu. Kemudian yang kedua ya popularitas juga cukup tinggi gitu kan di masyarakat, di survei-survei kan nggak pernah keluar dari 3 besar gitu kan. Ada yang kedua, ada yang ke-1 gitu kan. Sebenarnya kalau ditempatkan ke-3 itu rekayasa lah. Iya pasti. Kita sudah menduga survei kan ini. Kita lihat faktanya di lapangan. Nggak bisa dipercaya. Lembaga survei ini juga lembaga pesanan. Makanya saya pernah usulkan ada undang-undang lembaga survei. Betul, supaya penipuan oleh lembaga survei itu bisa diberi sanksi gitu. Jangan sampai hoax itu dilembagakan dan jadi legal gitu karena atas nama lembaga survei. Padahal dia lembaga bohong. Nah, itu kan hoax itu. Lembaga yang melaporkan sesuai pesanan, Pak. Ya, apalagi sesuai pesanan. Jadi berbohong kan, produknya bohong. Produknya bohong, maka harus ada undang-undang. Ya, undang-undang lembaga survei itu penting itu gitu kan untuk merespon itu. Nah, kemudian kalau konteks tadi indikator dalam negeri. Indikator lain di luar negeri juga. Lihat pergaulan globalnya. Ya, dan itu juga indikasi juga bahwa soal radikal, intoleran, lihatnya dalam pergaulan global nggak ada masalah. Nggak ada masalah, udah siap. Iya kan, dunia menerima. Ketika dunia menerima, di dalam negeri juga menerima, maka itu hanya akal-akalan atau upaya-upaya untuk mendiskreditkan dan melegitimasi gitu kan, serta menurunkan wibawa. Tapi di Indonesia ini ya Pak Solihin, jangan khawatir gitu. Umat, masyarakat, rakyat itu sering berpihak kepada yang dizalimi gitu. Semakin terzalimi ada simpati. Kebuktian ya Pak ya, kebuktian. Sudah beberapa kali kejadian. Makanya sering juga itu dijadikan manuver oleh orang-orang yang tertentu gitu kan, supaya menciptakan seperti dizalimi gitu, supaya dapat simpati. Sebenarnya barokahnya istilah agama itu atau dampak positif itu hikmahnya. Hikmahnya itu semakin dizalimi sebenarnya semakin mencuat itu ya. Mencuat seperti melempar bola karet Pak Solin. Kalau kita lempar keras ke bawah, makin tinggi melambungnya. Semakin lemparannya keras makin tinggi kan? Iya betul. Jadi lempar keras ke bawah tuh, tekan terus. Bumbung itu gitu. Jadi sebetulnya model Pak Anies sendiri sudah paham gitu kan, banyak tekanan-tekanan dari sana sini, santai saja. Dia akan semakin melambung. Itu filosofi politik itu sering tidak dipikirkan oleh para buzzer gitu kan, oleh para penista agama, oleh para penyerang semacam Pak Anies Baswedan ini gitu. Lupa dia sebenarnya. Disangkanya dengan begitu habis. Enggak, karena diimbangi juga dengan fakta-fakta seperti kasus Formula E gitu kan. Oh, ini enggak benar ini. Faktanya enggak gitu kan. Seperti itu bisa menjadi modal besar untuk melompat ke depan. Baik sahabat sekalian,
terutama nih relawan Anies, tidak usah khawatir ketika Anies selalu diserang, dipojokkan, difitnah segala macam, itu hikmah di balik itu justru nama Anies semakin melambung. Ya. Jadi bagi para relawan Anies Baswedan itu ikutilah jalan Anies Baswedan yang selalu tenang, ya. Tenang tapi sambil berkarya. Nah ini Pak, seandainya kita masih seandainya karena belum diputuskan, kurang lebih sudah kapan ya Pak ya memutuskan bahwa peringkat 1, 2 September atau kalau katanya sih maksimal akhir tahun. Oh, ya, tapi maksimal. kata dia hari baik, bulan baik, sampai besok lusa gitu. Nah, tapi itu maksud saya gini Pak Walin ya. Saya kira ada hubungan emosional hubungan emosional antara Pak Anies Baswedan dengan Nasdem dalam konteks pendirian dulu waktu Ormas. Satu. Yang kedua, toh juga politik itu kalkulatif ya. Jadi Surya Paloh juga membuat kalkulasi gitu kan, menempatkan gitu kan Anies nomor 1 di samping bisa didukung oleh DPW menempatkan itu dengan perhitungan gitu ya, termasuk juga menempatkan Andika di nomor 2 dan termasuk menempatkan Ganjar nomor 3 itu kalkulasi. Jadi secara psikologis Pak, kalaupun yang bikin nomor 1 yang nomor 2 nomor 3 kecewa gitu lah gitu. Kalau bisa pasangannya 1, 2 gitu kan. Jadi itu dibuat image politik gitu yang memungkinkan. Susah lah misalnya ujung-ujung nomor 3 nomor 1 hilang itu tidak mudah kecuali istimewa. Betul. Itu ada kejadian yang istimewa. Saya kira itu dari satu sisi. Tapi yang ke sisi lain juga toh tidak hanya mengandalkan Nasdem. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin partai-partai politik yang ada juga seperti PKS gitu kan, dia akan kesulitan mengajukan kandidat dari partainya karena selama ini memang tidak punya calon ya Pak. Jadi dia pasti harus memilih yang dekat-dekat ke visi dan misinya. Betul. Kan itu, dan Pak Anies dekat lah dengan misi visi PKS misalnya. Belum mungkin yang lain yang bisa berkonfigurasi Pak. Ini masih belum masih seperti sekarang apa itu KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu itu ya, Golkar, PAN, PPP gitu kan. Walaupun itu sepertinya suka disebut kawin paksa itu. Sepertinya kan, sepertinya mau menjadi partai koalisi titipan untuk figur tertentu. Belum tentu. Belum, saya yakin belum itu. Waktu kemarin P3 paling awal mendekat ke Anies. Sudah banyak baligo-baligo yang memasakkan isim. PAN juga gitu kan. Pernah sampai ikut sholat di JIS itu dulu. Itu juga pendekatan gitu kan. Erlangga ini juga bukan figur yang kuat untuk muncul sendiri. Kan bisa aja dia sedang melakukan hitung-hitungan kalkulasi. Mungkin bisa dengan KIP ini supaya bisa jadi wakil misalnya gitu Pak, itu juga kemungkinan. Tapi intinya bisa saja nantinya gitu ya, kalau ini konteks normal pemilu 2024 itu Pak Anies bisa didukung oleh partai mayoritas. Betul. Sangat mungkin.